semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari Prodi Teknik Informatika semester 7 dengan NIM 0402201055 dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu bagaimana kita membuat aplikasi catatan menggunakan HTML. Catatan itu adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita loh teman-teman, untuk membantu kita dalam menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi penting yang bermanfaat bagi kita. Dalam video ini saya akan menjelaskan sharing mengenai langkah-langkah pembuatan aplikasi catatan menggunakan HTML ini. Jadi jika teman-teman tertarik untuk belajar sama-sama, jangan di-skip ya videonya. HTML merupakan bahasa markah yang digunakan untuk membuat dan merancang suatu halaman web. HTML bekerja sama dengan CSS dan JavaScript. Dalam pembuatan halaman web ini, CSS digunakan untuk mengatur tata letak maupun gaya tampilan dari suatu halaman. Sementara JavaScript sendiri berisi kode untuk menambahkan interaktivitas atau fungsionalitas dari suatu aplikasi yang nanti akan kita buat. Intinya HTML itu memberikan struktur awal atau dasar, kemudian ada CSS untuk menata tampilan, dan yang ketiga ada JavaScript untuk menambahkan interaktivitas pada aplikasi kita. Nah, oke, selanjutnya kita membuka aplikasi Visual Studio Code kita yang nanti akan kita gunakan untuk membuat aplikasi catatan. Nah, setelah kita membuka aplikasi ini, saya membuat satu folder dengan nama UTS Pemrograman Multimedia 2. Nah, dalam folder ini saya membuat 3 file, yaitu dengan file HTML dengan nama aplikasi catatan. Selanjutnya itu ada file CSS dengan nama stylus, dan file JavaScript kita beri nama script. Nah, dari ketiga file ini nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada di halaman atau ada di file HTML. Yang pertama kita akan bahas di file HTML ini. Nah, file HTML ini berisi head bagian kepala dan body untuk bagian badannya. Nah, dari bagian head ini saya memasukkan link untuk aplikasi yang kita gunakan itu dengan memasukkan style sheet dari link milik orang lain dengan CSS orang lain, dan akan ditambahkan dengan style sheet dengan file CSS yang kita buat nanti. Selanjutnya di sini ada bagian title nih teman-teman. Nah, bagian title ini nanti akan tampil pada saat kita menjalankan aplikasi kita. Nah, selanjutnya di sini ada bagian body. Bagian body ini saya beri, yang pertama itu ada heading 1 dengan kata catatan. Nah, kata catatan ini nanti akan tampil pada di atas tampilan aplikasi kita. Selanjutnya di sini saya juga menambahkan button untuk tambah catatan dengan kelas dan ID-nya itu saya beri nama add. Selanjutnya di sini juga saya menghubungkan script dengan script dari file JavaScript yang kita buat nanti, dan script dari link milik orang lain. Oke. Itu saja dari file HTML. Selanjutnya di sini ada file CSS dengan nama stylus. Nah, di sini ada ID bintang. ID bintang ini digunakan untuk mengatur seluruh tampilan yang akan tampil pada aplikasi kita nanti. Di sini ada box sizingnya itu menggunakan border box, dan outline-nya ditiadakan. Selanjutnya ada pengaturan untuk heading 1, yaitu pengaturan untuk kata catatan yang tadi kita gunakan untuk kita tambahkan pada file HTML. Nah, selanjutnya di sini ada pengaturan untuk body dari si aplikasinya nanti. Di sini saya menampilkan atau menambahkan background image. Sebentar,
saya akan tampilkan show preview terlebih dahulu. Nah, sudah tampil teman-teman. Di sini ada bagian body, ditambahkan background image-nya itu menggunakan image sesuai dengan file gambar yang kita tambahkan pada folder kita ini. Nah, di sini saya kan menambahkan file gambar dengan nama kertas.jpg. Nah, selanjutnya ada background size, ukurannya itu dengan pengaturan ukurannya yaitu cover, agar si gambar tersebut itu menyesuaikan dengan PC atau laptop komputer yang kita gunakan nanti. Nah, selanjutnya ada background position. Jadi posisi si gambarnya ini akan berada di tengah-tengah teman-teman. Nah, kemudian ada font family, ada display, pengaturan flag wrap, dan padding topnya itu 5 rem. Selanjutnya ada pengaturan untuk body bagian HTML. Nah, bagian ini menyesuaikan untuk mengatur untuk si background ini agar menyesuaikan 100% dari si PC yang kita gunakan untuk menampilkan aplikasi kita nanti. Selanjutnya ada di sini selanjutnya ada pengaturan untuk ID add, itu tombol. Di bagian tombol itu untuk pengaturan di tombol tambah catatan. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada ID add untuk aktif, itu fungsinya pengaturan ini untuk memberikan efek pada button tambah catatan tersebut. Nah, kemudian dilanjut ada pengaturan pada ID note. Nah, di sini diatur untuk si catatannya, yaitu mulai dari paddingnya, margin, top, posisi topnya itu 5 rem, posisinya itu relatif. Oke, di sini selanjutnya kita akan membahas untuk di ID timestamp. Nah, di sini itu pengaturan tampilan untuk menampilkan tanggal dan waktu ketika kita menambahkan si catatan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada bagian untuk note. Di bagian tools itu pengaturan kotak untuk penempatan si icon edit dan hapus di bagian note yang setiap kita tambahkan nanti. Selanjutnya di sini ada pengaturan untuk note button. Button itu berisi button edit dan delete. Selanjutnya itu ada bagian note, itu bagian main. Nah, di sini kita menambahkan overflow, yaitu agar bisa di scroll. Selanjutnya ada pengaturan tingginya itu maksimal 75% dari si backgroundnya. Selanjutnya ada bagian text area, yaitu untuk pengaturan tampilan si isi note-nya. Nah, yang terakhir ada class hidden, itu fungsinya untuk menyembunyikan untuk menyembunyikan bagian-bagian yang tidak perlu ditampilkan. Jadi sebelum kita mengklik tambahkan catatan, kolom-kolom catatan yang tidak diperlukan itu disembunyikan terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kita bahas CSS, kita akan bahas di file JavaScript. JavaScript ini berisi perintah untuk kita melakukan atau agar si aplikasi tersebut bisa dilanjutkan atau ada interaksi dengan kita. Nah, yang pertama itu kita buat file JavaScript, kita beri dan deklarasikan terlebih dahulu, deklarasi dan inisialisasi untuk button tambah dan untuk si notes-nya tersebut. Selanjutnya di sini ada kode untuk memuat catatan sebelumnya. Jadi setiap kita menambahkan catatan baru, nah catatan sebelumnya itu tidak akan hilang, jadi tetap ada di situ. Kita menggunakan for each juga.
untuk setiap kita menambahkan note baru. Nah, kemudian di sini ada kode untuk tombol tambah, add button, kemudian add event listener. Ketika diklik akan melakukan penambahan di tambah catatan. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk saat kita menambahkan catatan ini. Ada fungsi add new note. Nah, fungsi tambah catatan ini akan menampilkan teks area untuk kita mengisi catatannya, dan akan tampil juga timestamp untuk membuat catatan itu diikuti dengan tanggal dan jam yang kita lakukan untuk membuat catatan barunya. Nah, setelah itu kita deklarasikan dan inisialisasikan untuk tanggal dan waktunya. Nah, kita menggunakan format date-nya itu sesuai dengan tampilan pada perangkat kita gunakan. Selanjutnya, di sini ada kode yang berfungsi untuk menampilkan fitur-fitur pada setiap kita menambahkan catatan baru. Nah, di sini kita di class tools-nya itu setiap menambahkan catatan baru akan menambahkan button, akan tampil button edit, button delete, kemudian ada juga tampil tanggal timestamp, itu formatted untuk tampilan tanggal dan waktunya. Selanjutnya itu ada kelas main dan text area yang kita gunakan untuk mengisi catatan kita nanti. Nah, setelah kita lakukan itu, kemudian di sini ada kita deklarasikan terlebih dahulu untuk fungsi-fungsi yang akan tampil pada kotak catatannya. Selanjutnya, untuk mengatur nilai awal agar teks areanya itu kosong, selanjutnya di sini ada text area value text. Nah, kemudian setiap nanti ketika kita mengisi atau menulis catatan kita, kemudian aplikasi ini akan mengubah teks tersebut menjadi file HTML. Selanjutnya di sini ada pengaturan untuk delete button dan edit button agar bisa tampil atau bisa digunakan kita sesuai dengan fungsinya. Jadi delete button kita bisa gunakan untuk menghapus catatan tersebut, kemudian si edit button kita juga bisa gunakan untuk mengedit si catatannya. Nah, selanjutnya di sini ada pengkodean untuk text areanya ini bisa menangkap atau bisa menyimpan apapun yang kita tuliskan nanti pada saat kita menambahkan catatan baru, kita menulis catatan dan nanti akan ditangkap atau disimpan oleh kode yang di sebelah sini. Nah, ada yang terakhir ini, yang paling bawah ada fungsi untuk update ls. Nah, di sini itu fungsinya untuk mengambil semua kalimat atau teks yang kita masukkan pada teks areanya. Nah, kemudian di sini juga kita gunakan array untuk si notes-nya. Selanjutnya, ketika notes ini melakukan setiap kita menambahkan notes-nya, notes tersebut akan otomatis menampilkan timestamp, tanggal dan waktu pada saat kita menambahkan catatan tersebut pada saat ini. Kemudian di sini ada local storage-nya, storage set item notes menggunakan JSON. Jadi sesuai dengan kode ini nanti catatan tersebut akan disimpan ke penyimpanan lokal kita. Oke, setelah kita membuat aplikasi tersebut, kita sudah memasukkan beberapa kodenya. Selanjutnya kita upload atau kita masukkan ke GitHub dari akun kita masing-masing.
Nah, setelah kita upload ke GitHub, kita coba jalankan aplikasi yang kita buat tadi dengan secara online. Nah, ini untuk link yang kita jalankan pada saat nanti kita tampilkan outputnya. Oke, kita uji coba terlebih dahulu. Kita coba pada catatan ini, kita coba hapus, kita coba delete terlebih dahulu, apakah bisa. Nah, bisa kita edit, mungkin kita bisa masukkan angka atau kalimat sesuai mengacak terlebih dahulu untuk hanya dicoba. Untuk simpannya kita klik lagi icon ini. Nah, akan tersimpan dengan sesuai dengan tanggal pada hari ini. Nah, selanjutnya apakah bisa dihapus? Kita akan coba klik pada icon hapus ini, kita hapus, delete. Nah, ini sudah bisa untuk buttonnya, untuk icon-iconnya bisa kita gunakan. Selanjutnya kita coba untuk tambah catatan. Nah, setiap kita menambahkan catatan akan muncul tampil kotak-kotak catatan seperti ini. Kita coba isinya copy paste dari sini saja. Nah, kita paste di sini, kemudian kita save. Nah, bisa tersimpan. Kemudian jika ditambahkan lagi, nah posisinya ini relatif. Jadi ketika ininya bertambah akan menyesuaikan tersendiri. Nah, jika ini tampilan layar yang kita dikecilkan, maka tampilan si catatan ini akan menyesuaikan dengan tampilan perangkat yang kita gunakan. Nah, kita kembalikan lagi. Oke, kita hapus. Mungkin itu saja untuk output dari aplikasi yang kita buat tadi. Oke, mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Kita sudah membuat atau kita sudah mengetahui bagaimana aplikasi catatan itu menggunakan HTML. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman untuk membuat proyek-proyek kreatif lainnya. Dengan menggunakan HTML, kita berhasil membuat struktur dasar untuk aplikasi catatan, mulai dari judul, tombol fungsi atau tombol yang kita gunakan, kemudian sampai ke form untuk kita mengisi dan kita membuat catatan baru. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi sederhana yang kita buat dan mungkin bisa dikembangkan lagi oleh teman-teman dengan menggunakan CSS dan JavaScript untuk tampilan yang lebih baik dan fungsionalitas. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.